Andriani Lestari, mahasiswa STAIMI Jakarta, Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang latar belakang KUA di Indonesia. Apa itu KUA? Kantor Urusan Agama atau yang disebut dengan KUA merupakan unit kerja Kementerian Departemen Agama yang melaksanakan tugas pemerintah di bagian-bagian agama yang berhubungan dengan melayani masyarakat, salah satunya dalam pelayanan nikah. Atau bisa juga disebut bahwa kantor urusan agama merupakan kantor yang melaksanakan sebagai tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota madya di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Sejarah munculnya KUA di Indonesia. Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan, yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Matraman. Pada saat itu, Kesultanan Matraman telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, lembaga kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu ordonansi. Untuk daerah Fort and Landen dan seberang diatur dengan ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut di bawah pengawasan bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak, dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid. Pihak Belanda dan sekutu tidak rela Indonesia merdeka. 2 kali aksi militer dilancarkan. Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua, tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek karena silih bergantinya kabinet sistem parlementer. Dalam situasi perang, karena aksi militer, penataan kantor agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor agama berpindah-pindah dari daerah yang diduduki Belanda ke daerah yang secara de facto masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu, pemerintah agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan kolonial Belanda, setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia. Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jamaah haji sempat dihentikan. Sementara itu, dalam sejarah hadirnya KUA dan Kementerian Agama, dilatar belakangi pada tahun 1943, pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan kantor Sumubu KUA di Jakarta. Pada waktu itu, yang ditunjuk sebagai kepala Sumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Ormas Islam Nahdlatul Ulama, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari menyerahkan kepada putranya Kiai Wahid Hashim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama pertama Haji M. Rasjidi mengeluarkan maklumat nomor 2 tanggal 23 April 1946. Maklumatnya menyatakan bahwa semua lembaga keagamaan ditempatkan ke dalam Kementerian Agama. Dalam perkembangannya, bersamaan dengan terbitnya keputusan Menteri Agama KMA nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi kantor urusan agama kecamatan, maka kantor urusan agama berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Bimas Islam dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang kepala yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama kabupaten atau kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintah di tingkatan kecamatan. Tugas dan fungsi KUA melalui keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975, keputusan Menteri Agama nomor 517 tahun 2001
dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu yang pertama, melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini, KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik doktik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan, Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Adapun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat 1 adalah: yang pertama, pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Yang kedua, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam. Yang ketiga, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan. Yang keempat, pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Yang kelima, pelayanan bimbingan kemasjidan. Yang keenam, pelayanan bimbingan hisab, ruqyat, dan pembinaan syariah. Yang ketujuh, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Yang kedelapan, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Dan yang terakhir, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan. Kemudian, pada ayat 2, selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KUA kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler. Kedudukan dan kewenangan KUA. Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang keislaman, Karel Stenbrink, bahwa KUA kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan telah diatur dan diurus di bawah lembaga kantor For Inlands Zaken, kantor urusan pribumi yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Pada masa kemerdekaan, KUA kecamatan dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk. Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke pengadilan agama. Secara yuridis, berdasarkan pasal 1 angka 2 Permenag 20 tahun 2019, kantor urusan agama kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Islam Kabupaten atau Kota. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 Kepmenag 517 tahun 2001, KUA kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Bimas Islam
atau Bimas dan Kelembagaan Agama Islam. Lalu KUA kecamatan dipimpin oleh seorang kepala. Terima kasih. Semoga materi yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.